kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Allah untuk kita saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam firman-Nya ayat 4 dikatakan, setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Ayat 5, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua membicarakan soal itu. Ayat 7, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Ayat 9, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Ayat 10, kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Ayat 11, sebaliknya kita percaya bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Demikianlah pembacaan firman Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ada pepatah Batak mengatakan, habonarodo mulani hasonangan. Dalam bahasa Indonesia, kebenaran adalah pangkal kebahagiaan. Salah satu tanggung jawab orang percaya atau identitas hidup orang beriman sesungguhnya adalah harus berani menyatakan kebenaran. Setiap orang percaya harus menyatakan kebenaran meskipun menjadi harus dibenci. Setiap orang percaya harus berani mengambil sikap untuk mempertahankan kebenaran demi untuk kemuliaan Allah. Sebagai orang percaya harus lebih takut kepada Allah daripada kepada dunia atau manusia, terutama ketika ada gugatan terhadap kebenaran pengajaran atau doktrin mengenai Injil. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jikalau kita lihat dari hal yang mendasar, kekristenan yang lahir di dunia ini berlatar belakang dari Judaisme. Kekristenan itu tidak diterima dan dipahami secara utuh, terlebih tentang kebenaran akan anugerah keselamatan. Artinya, kalau kita lihat dalam perikop ini, mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka memaksakan kehendak bahwa di dalam iman ini harus ada usaha. Artinya, dalam perikop ini yang menjadi permasalahan bahwa mereka harus tetap menyatakan bahwa sunat adalah suatu jalan untuk memperoleh keselamatan.
Artinya, masih ada yang berpegang pada hukum Musa tentang keselamatan melalui sunat, seperti dalam ayat pertama. Tentu saja, Paulus dan Barnabas berdebat tentang pandangan ini, karena diskusi tak dapat diselesaikan karena hasil tidak ditemukan dalam pembicaraan mereka itu. Maka mereka naik banding ke Yerusalem, di mana di sana rasul-rasul tinggal. Ternyata Yerusalem pun masih ada orang yang berpendapat serupa seperti dalam ayat 5. Maka terjadilah pembahasan yang begitu memanas lewat suatu persidangan antara para rasul-rasul dan para penatua-penatua. Dalam hal ini, sebagai rasul yang baik dan berdiri teguh di atas firman Allah, akhirnya Petrus tampil dan menegaskan bahwa semua orang, setiap orang, Yahudi maupun non-Yahudi, diselamatkan atau dibenarkan di hadapan Allah adalah hanya oleh karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Seperti dalam ayat 9 dan 11. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus pada saat itu. Saudara-saudari, keselamatan sesungguhnya diperoleh adalah hanya karena iman, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kekuatan kita. Artinya, jelas bahwa imanlah yang menyelamatkan kita. Tidak ada perlu tindakan, tidak perlu ada perbuatan untuk memperoleh keselamatan. Sebab itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Darah Kristus telah memberikan kita anugerah keselamatan. Jika sebelumnya setiap orang non-Yahudi yang akan masuk ke dalam kumpulan orang percaya harus memberi diri disunat, maka di dalam Yesus Kristus tradisi itu tidak berlaku lagi. Tetapi yang berlaku adalah setiap orang yang sudah ditebus oleh Allah, maka kita harus menyunatkan diri dengan menjaga segala sikap yang tidak baik, membuang segala keinginan iblis, memotong atau memutuskan segala rantai yang mengikat kita, segala kuk yang membuat kita tetap di bawah hukuman tuntunan oleh iblis. Jika kita juga mengatakan perlu ada tindakan untuk melengkapi iman, maka sesungguhnya kita juga telah menodai Injil dan menempatkan diri di bawah murka Allah. Artinya kenapa saya katakan demikian? Sebab anugerah karya keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus sesungguhnya itu adalah karya Allah, bukanlah karena ikut campur tangan kita, bukanlah karena keberpihakan kita atau kekuatan kita, tetapi itu adalah benar-benar anugerah Allah. Tidak perlu dibutuhkan tindakan untuk memperoleh surga. Cukup percaya dan hidup di dalam iman yang benar. Dalam hal ini, saudara-saudari, kita harus belajar bahwa Rasul Paulus dan Barnabas begitu tegas dan berani menjelaskan atau menceritakan bagaimana Tuhan bekerja melalui mereka dalam penginjilan kepada orang-orang non-Yahudi. Kalau kita baca dalam ayat 12. Dan sebenarnya
hendaklah setiap orang percaya juga harus berani menyatakan kebenaran. Bahkan bukan hanya mereka yang berani menyatakan kebenaran, tetapi Yakobus juga turut berbicara, mendukung Paulus, Barnabas, serta Petrus untuk menyatakan kebenaran Injil akan anugerah keselamatan. Hal itu nanti bisa kita baca dalam kelanjutan perikop ini, ayat 12-21. Oleh karena itu, ada suatu moto Martin Luther yang mengatakan, "Here I stand," yang berarti, "Di sini saya berdiri." Sesungguhnya, ini juga adalah ungkapan iman yang benar, yang berarti Luther rela mati demi kebenaran. Apapun yang terjadi, harus tetap berdiri di atas kebenaran. Inilah sebenarnya yang mau diungkapkan oleh Martin Luther. Nah, dalam perikop kita hari ini, Paulus, Barnabas, Petrus, dan Yakobus juga memperjuangkan kebenaran mengenai anugerah keselamatan. Mereka sungguh berani dan sangat tegas berdiri di atas kebenaran untuk membuka mata banyak orang akan kebenaran yang sesungguhnya. Kiranya kita pun mau belajar memahami dasar-dasar iman kita agar kita dapat membedakan manakah ajaran yang benar dan yang tidak benar. Manakah gereja yang benar yang harus kita ikuti, yang harus kita percayai, dan yang tidak kita ikuti. Sebab pada saat ini, jikalau kita lihat, orang sudah banyak berlomba-lomba mendirikan gereja masing-masing sesuai dengan pemahaman mereka. Padahal kalau kita kembali kepada firman Allah, kebenaran itu hanya ada satu. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus, dan itu hanya kita temukan di Alkitab. Jadi sesungguhnya tidak perlu banyak gereja hadir di dunia ini. Tetapi setiap orang harus mencondongkan diri, setiap orang percaya harus lebih taat kepada Alkitab mengenai kebenaran, sehingga tidak memunculkan gereja-gereja baru. Saudara-saudari, sesungguhnya kebenaran akan Allah tidak pernah berubah. Artinya, dari dulu sampai sekarang, kebenaran itu akan tetap kebenaran. Maka, jangan kita menjadikan selera di atas kebenaran tentang Allah. Sudah seharusnya juga kita harus bangkit memperjuangkan yang benar. Kita sebagai pengikut doktrin Lutheran atau gereja Lutheran, sudah saatnya kita harus mengungkapkan pengakuan kita tentang Allah, agar kita juga dapat menolong orang lain bila mereka bimbang akan kebenaran mengenai Yesus Kristus. Karena itu, pahamilah yang benar, hiduplah di dalam kebenaran, dan tetaplah teguh berpegang di dalam iman yang benar. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita semuanya. Amin.